Pancasila Nuswantara, di mana bersatunya bangsa-bangsa menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui konsep Luhur Nuswantara, bersatu dalam metrai Pancasila, dengan menggunakan iman melalui fitrah manusia, maka lahirlah seorang pembela bangsa yang diutus oleh Tuhan. Dia adalah Presiden pertama Republik Indonesia, seorang konseptor ulung dan visioner yang jauh melewati zamannya, berjuang melewati segala macam tantangan dan cobaan. Tetapi seorang Bung Karno tidak gentar untuk mencapai Indonesia lebih baik dan mandiri. Dia menciptakan sistem sendiri agar Indonesia dapat merdeka yang sesungguhnya untuk anak cucu bangsa Indonesia. Karena ketidakadilan tata dunia yang ada diwujudkan oleh Bung Karno dengan menyatakan keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Semua keputusan diambil karena diskriminatif PBB kepada bangsa-bangsa dan negara-negara yang ada. Of our own thought, welded in true harmony in the power of our Asian African solidarity. And when that victory is won, Asian African problems shall be solved by Asia Africa itself in an Asian African way. Semua itu dibuat untuk Indonesia tidak dijajah lagi walau sudah merdeka, dan agar dapat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. New approach that will startle mankind by its freshness, its frank recognition of objective reality, its resolution to grapple with world problems, its determination to cut the Gordian knots strangulating international relations at the present time. Colonialism were offspring of that Western state system. In common with the vast majority of this organization, I hate imperialism. I detest colonialism. Dengan begitu, Bung Karno menggagas lahirnya CONEFO, Conference of New Emerging Force, tandingan PBB. Di saat itu sudah terrealisasi dengan dibangunnya sebuah gedung untuk CONEFO. Dalam keadaan sekarang, di mana globalisasi membuat kita berpetak-petak tanpa persatuan, di mana teknologi membuat kita buta dan membiarkan kita masuk dalam sistem yang sudah didesain oleh mereka, di mana semua kebenaran telah diambil oleh teknologi, hingga di saat kita berbicara supranatural saja, iman dan fitrah manusia, bukan sedikit orang yang menertawai kita dan menganggap kita berhalusinasi. Indonesia ini hebat. Indonesia ini the land of harmoninya dunia. Lihat dulu Majapahit, Gajah Mada, Sriwijaya, kita menguasai dunia. Dan telah ditunjukkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno, pada tahun 1955 lewat Konferensi Asia Afrika, kita menginisiasi gerakan non-blok. Tidak ikut ke sana, tidak ikut barat, tidak ikut timur. Pertanyaannya kemana non-blok sekarang? Berbicara dalam sebuah keberanian, tanpa sengaja saya mendapatkan sebuah video dalam media sosial. Ada seorang anak bangsa yang berani berbicara tentang sistem globalisasi. Dan menurut saya, semua dalam video tersebut adalah jawaban yang dimaksud oleh Bung Karno. Sebelumnya saya tidak mengetahui siapa pembicara di dalam video seminar tersebut. Setelah saya mencari tahu, ternyata beliau adalah salah satu putra terbaik bangsa ini. Globalisasi itu punya agenda. Globalisasi bukan baru-baru saja, sudah sejak dunia ini diciptakan, sudah direncanakan. Tanpa tahu latar belakang, kita akan terbawa, akan terjadi deception di dalam pemahaman kita. Saya tidak ingin generasi muda termanipulasi mindsetnya gara-gara program-program yang sudah disetting. Programnya ada 3. 1, money, 2, power, dan 3, control. Yang sudah berjalan sukses adalah money. Satunya sistem ekonomi dunia.
Dan itu tidak bisa kita hindari lagi sekarang. Power, kekuatan globalisasi akan masuk mempengaruhi pemerintahan di setiap negara melalui struktur-strukturnya. Dan terakhir, kontrol ini yang belum berhasil, tetapi sudah mencapai kurang lebih 50%, tinggal tunggu 20% lagi selesai. Jadi globalisasi ini merekayasa kehidupan manusia seluruh dunia. Dia akan merekayasa kehidupan kita. Dia bekerjanya terstruktur, sistematis, dan masif. Menyamakan sistem seluruh dunia, suruh pakai sistemnya mereka. Makanya adik-adik cepat pinter, supaya kita bikin sistem dunia yang ikut standar Indonesia. Jangan kita yang ikut standarnya luar. Gerakan terstruktur, sistematis, dan masif. Kenapa terstruktur? Karena dia punya organisasi dunia yang bukan negara, yang saya sebut dengan non-state actor, dengan underbawnya yang sekarang bergerak ke seluruh dunia. Dia punya keuangan dunia yang bisa mengatur seluruh dunia, yang kerjanya dengan gelombang. Terus kemudian sistematis, dia bergerak dengan secara jenius, pelan, dan akhirnya kita kegigit. Kita terperangkap dalam sistem yang tidak bisa kita keluar. Terus kemudian masif, dia bermain di seluruh sendi kehidupan yang membuat kita berpikir bahwa tidak ada yang aneh. Semua pada pakai handphone, kita tidak merasa aneh. Artinya apa? Sudah keluar dari tata krama etika leluhur kita. Tetapi kita nggak sadar, karena dia bermain begitu sistematis dengan cara yang begitu mudah. Ada kecepatan, pengennya cepat walaupun menuju kehancuran. Dan itu nature kita. Mereka tahu, mereka sudah punya research yang membuat kita tidak bisa bergerak. Dan ditawarkan ekonomi, luxury. Apa yang dibangun situ? Hawa nafsu kita bisa dipenuhi apabila kita sejahtera, tapi hanya secara fisik. Makanya lihat sekarang sekolah-sekolah hanya diajarin intelektual, tapi spiritual yang enggak. Yang membuat kita selalu berpikir logika. Semua orang berpikir, kalau saya mau dapat jabatan ini, saya harus mengeluarkan nilai kuantitatif untuk mendapatkan itu eksak. Lupa bahwa di dalam kehidupan ini, kita adalah makhluk yang lahir dari supranatural, tidak bisa disandingkan dengan hitungan matematika. Makanya mereka bikin robot, supaya apa? Nanti disandingkan dengan hitungan matematika dengan kekuatan supranatural, nggak ketemu. Sadari itu. Kenapa kita semua sekarang banyak yang terpapar hoax? Karena gini, awalnya mereka membuat konflik fear engineering di seluruh belahan dunia. Mau ISIS ke, mau 9/11 ke, semua itu hanya rekayasa. Walaupun mengorbankan manusia, tetapi dibikin biar semua dunia jadi ketakutan secara masif. Dengan adanya gadget, dengan adanya media yang mempromosikan itu, semua dunia jadi takut. Yang melaksanakan dia pikir beneran, tetapi ada biaya, ada ekonomi yang menggerakkan itu semua. Begitu tahu ketakutan, apa yang muncul? Otak perubahannya muncul, apa? Self defense, mencari perlindungan. Perlindungan seperti apa? Macam-macam. Kalau negara pinjam uang untuk membentuk kekuatan militer, pinjam uang untuk mempunyai alat, lalu apa yang terjadi? Kita jadi utang lagi. Jadi ini semua adalah lingkaran setan. Dibikin takut atau menimbulkan situasi, lalu nanti datanglah dia sebagai pahlawan. Konsep-konsepnya seperti musang berbulu domba, kelihatannya domba, padahal ada hidden agenda. Jadi di globalisasi ini ada agenda terselubung. Teknologi yang maju itu hanya pengalihan konsentrasi, sehingga kita tidak punya waktu untuk mengingat kemahakuasaan Tuhan di dalam hidup kita. Seolah-olah teknologi ini yang menjadi fokus perhatian kita. Dan saya bisa buktikan bahwa gadget ini menghancurkan kesehatan kita semua. Apa yang dihancurkan? Struktur DNA dari setiap manusia dirusak oleh gelombang elektromagnetik yang ada di gadget itu. Dan saya sebut gelombang itu adalah hipnoelektromagnetik. Artinya apa? Hipnotis. Ada kekuatan supranatural yang jahat yang kita pegang kemana-mana untuk menghipnotis diri sendiri. Ini sudah kayak punya nyawa. Makanya kenapa orang gampang kena hoax, dan tidak ada satupun yang tahu cara menyelesaikan hoax. Cuma ada kata-kata lawan hoax, tangkal hoax, tapi they don't know how to handle it. Begitu pegang handphone, langsung badan kita lemah. 7 jam kita pegang handphone sama dengan 7 hari 7 malam tidak tidur.
betapa luar biasa energi yang hancur daripada kita. Tetapi kita nggak bisa ngerasain, kenapa? Kita duduk megang handphone. Gadget ini bagian dari cara untuk memanipulasi mindset. Aplikasi-aplikasi yang ada sebenarnya adalah bagian daripada settingan untuk membuat konflik. Jadi mereka udah berpikir bagaimana nanti buat jadi duit, dibikinin sarana konfliknya. Attack engineering, serangan-serangan cyber yang ada itu dibikin. Globalisasi itu pertemuan teknologi informasi dan pertemuan teknologi komunikasi. Lewat apa? Lewat internet. So, sepanjang kita masih menggunakan internet yang disiapkan oleh mereka dari 20-30 tahun yang lalu, maka selama itu mereka yang kontrol kita. Cara lawannya cuma satu, kita harus pintar dan kita jangan mau diatur sama mereka, biar kita bikin sendiri. Indonesia pun kaya, cuman kok kenapa kita makin berhutang? Karena kurs yang ada di negara kita itu bisa disetting untuk membuat kita menjadi minta uang lagi untuk dimainkan oleh mereka yang punya sistem keuangan dunia. Ini semua satu paket, nggak berdiri sendiri. Terus juga isu yang dibangun misalnya, sumber daya alam kita akan habis. Apa yang terjadi? Takut kan? Mana ada cerita minyak mau habis? Saya bukan ahli minyak, tapi saya percaya selama kita masih ada di dunia, Tuhan akan selalu siapkan apa yang kita butuhkan. Tetapi kita dibikin takut. Setelah kita bikin takut, orang-orang akan berebutan karena dianggap terbatas. Ini mindset namanya. Ingat ya, selalu dia pakai promosi propagandanya takut. Dan takut ini adalah cara iblis untuk yang digunakan juga untuk menakut-nakuti manusia. Kalau takut itu datang, itu bukan dari Tuhan. Kalau damai itu pasti dari Tuhan. Jadi itulah yang dia mau buat kepada kita supaya pelan-pelan kita jauh dari rasa keimanan kepada kemahakuasaan Tuhan. Globalisasi itu adalah dunia tanpa batas, itu manipulasi. Kenapa manipulasi? Karena kita dibatasi hanya di ruang internet. Jadi kita dibodoh-bodohin. Karena the battlefield of our life is in our mind. Semuanya peperangan di sini. Karena begitu mindset kita berubah, perilaku kita berubah. Pasti. Karena adik-adik lahir dari supranatural. Adik-adik bisa hidup sel-sel tubuhnya, jiwanya, karena ada roh Allah yang Tuhan taruh di dalam tubuh kita semua. Karena kalau rohnya sakit, pasti tubuh kita sakit. Dunia nyata lawannya adalah dunia maya. Dunia nyata, Allahnya nyata. Dunia maya, Allahnya maya juga. Saya tidak mau kita semua masuk dalam kesesatan atau deception sehingga melangkah ke depan menjadi sulit dan akan menghasilkan pemahaman yang ateis. Dan yang masih membuat kita bisa berdiri sekarang hanya karena Pancasila. Jadi dia punya pola kepada yang negara tidak terlalu berpikir ketuhanan, dia akan hantam ekonominya. Dan negara yang berpikir ketuhanan, dia akan hantam center of gravity-nya adalah ideologi bangsa. Jadi hanya satu kuncinya, kita harus kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa kita. Kita tidak dibikin aware terhadap perkembangan teknologi. Mana ada motor Indonesia coba? Handphone aja nggak punya, padahal bisa. Nah kalau Indonesia mau maju, Indonesia punya industri teknologi nasional yang berdasarkan pemahaman Pancasila. Supaya yang masuk di dalam situ, itu adalah aplikasi anak bangsa. Jadi kalau adik-adik sekarang lihat Google, itu tidak semuanya bisa dipegang. Kenapa? Karena kita sedang dibawa untuk mempunyai persepsi yang sama dengan yang mereka warahkan. Supaya adik-adik membeli referensi sana, mencari referensi dari luar, dan ngikutin bahwa pemikiran sana yang benar. Ada perang dunia jilid 1, jilid 2, dan nanti ada perang dunia 3. Supaya kita semua sama punya pengetahuan yang sama. Karena yang mendanai, itulah yang sekarang sedang melakukan globalisasi di seluruh dunia untuk merekayasa kehidupan kita. Jadi kalau kembali kepada revolusi industri, itu cuma manipulasi. Sebenarnya apa? Revolusi kehidupan. Dan pada akhirnya saya mengajak kepada kita semua untuk berpikir kembali kepada ketuhanan, bahwa kita adalah makhluk supranatural yang penuh dengan kasih sayang. Maka ketika kita tahu bahwa Allah itu yang menciptakan hidup kita, maka kita akan menjadi manusia yang ikhlas. Kalau dia ikhlas, pasti dia berlaku adil. Pasti kita akan berlaku beradab. Filosofi beradab itu datangnya dari Tuhan. Dan orang yang beradab pasti selalu mau bersatu, tidak mau ribut. Tetapi nanti ketuhanan akan dipakai untuk jualan. Padahal apa?
itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan cuma otak, spiritualnya harus cerdas. Bahkan kalau saya boleh bilang, sistem demokrasi kita juga sudah keluar dari pakem Pancasila, sehingga suara orang terbanyak walaupun keliru nanti akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Tetapi kebenaran tidak bisa diganggu gugat, walaupun satu kalau memang benar maju terus Allah yang benar. Salam Pancasila. I am the son of a people or a nation which has suffered from colonialism for 3 centuries and a half. It's not a short time, 350 years about. I said in the United Nations several years ago that imperialism is not yet dead, it is only dying. But it's not yet dead. And I personally, God willing, I shall keep on fighting imperialism.